Orang tua Su Jingrou adalah pihak yang terlibat dalam masalah ini dan juga korban. Dalam menangani masalah ini, dia secara alami harus mengikuti pendapat mereka, untuk meninggalkan kesan yang baik pada orang tua dan ibu mertuanya. Siang yang telah bahkan memutuskan bahwa jika kedua lelaki tua itu cukup kejam untuk memintanya membunuh orang-orang itu secara langsung, dia akan langsung menembak sekelompok orang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal-hal ini diajarkan kepada orang-orang muda di depan pintu Anda untuk menghadapinya. Kita hanya perlu memiliki tempat yang damai untuk pensiun sudah cukup. Ayah Su melambaikan tangannya dan berkata, Ayah Su sebagai seorang guru, sendiri memiliki hati yang baik, meskipun dalam hal ini sangat marah pada kelompok kepala sekolah itu. Tetapi, dengan Siang yang masuk, dia tidak lagi ingin berpartisipasi di dalamnya, selama dia juga tempat yang baik untuk pensiun di telepon. Baiklah kalau begitu, aku akan mengurus masalah ini. Siang yang mengangguk dan berkata kepada Su Jingliu dan Sun Qingya, kalian tinggal di sini bersama paman dan bibi, aku akan mengurus hal-hal di luar. Su Jingrou mengangguk sedikit dan menjawab. Aku juga ingin pergi. Sun Qingya tidak menurut dan buru-buru berlari untuk meraih lengan Siang Yang dan tidak melepaskannya. Sangat mudah bagi Su Jingrou untuk tidak bersama Siang Yang, bagaimana mungkin dia melepaskan kesempatan untuk berduaan dengan Siang Yang. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ketika Siang Yang dan Sun Qingya berjalan keluar dari bangsal, mereka melihat sekelompok lebih dari selusin orang diikat dan berlutut di koridor, kecuali 3 orang seperti Little Tree, sisa dari mereka yang mengikutinya juga datang, untuk membantu, tetapi yang membuat Siang Yang bingung adalah bahwa sekelompok orang ini sedang menghadapi sekelompok polisi dengan senapan mesin ringan. Apa yang sedang kalian lakukan? Wajah Siang Yang dengan ekspresi tertekan, dia menyuruh mereka pergi dan menangkap pelakunya, tetapi tidak membiarkan mereka menghadapi polisi. Instruktur, kami menemukan bahwa di antara pelaku dalam hal ini adalah pemimpin tim investigasi kriminal setempat. Ketika kami pergi untuk menangkap orang, kami menemukan bahwa pemimpin tim investigasi kriminal telah ditangkap oleh polisi setempat. Mereka menolak untuk memberi orang, jadi baru saja dirampok. Lalu apa, adegannya sekarang? Kata Xiao Sanzi. Di mana orang-orang? Siang Yang tidak merasa marah dengan perampokan keras mereka, karena waktu yang dia berikan kepada ketiga orang itu adalah 1 jam, dan dengan cara ketiga orang itu, satu-satunya cara untuk menyelesaikan tugas dalam waktu 1 jam adalah dengan menggunakan kekuatan untuk merampok mereka dengan keras. Itu dia. Xiao Sanzi menunjuk pria parubaya yang berlutut di depan, bukankah Wang Kai, kapten tim investigasi kriminal, yang tampak ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Saya seorang petugas DPR, Anda tidak dapat melakukan ini kepada saya, Anda melanggar hukum. Meskipun dia tahu bahwa dia akan sial, dia tidak mengharapkan balas dendam datang begitu cepat, dia ditangkap sebelum pantatnya dihangatkan di tim investigasi kriminal, mengingat metode kekerasan dari 3 orang Siang Yang, dia tertekan dan marah merasa dirugikan. Dia setidaknya seorang pemimpin tim investigasi kriminal, meskipun dia ditangkap oleh pasukan, tetapi tidak akan ada perlakuan tidak adil sebelum persidangan, tetapi sekarang, ke tangan Siang Yang, pertama dipukuli, dan kemudian tidak tahu, balas dendam macam apa yang harus dihadapi. Memikirkan hal ini, pemimpin tim investigasi kriminal Wang Kai tiba-tiba panik, putus asa dan menyesal, seharusnya tahu bahwa hari ini, saat itu tidak mengatakan apapun untuk membantu kerabat mereka. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, dia hanya bisa diikat tanpa perlawanan apapun, menunggu dengan sangat ketakutan untuk hukuman Siang Yang berikutnya padanya. Iya? Apakah dia benar-benar ketua tim investigasi kriminal? Kenapa dia terlihat seperti pengecut yang belum pernah melihat dunia? Sebelum Siang Yang bisa berbicara, Sun Qingya yang mengikutinya bertanya dengan wajah penasaran. Ya, dia adalah kapten tim investigasi kriminal. Anda tahu, begitu banyak petugas polisi yang masih menghadapi kita, itu untuknya. Sanzi kecil agak sia-sia ketika dia mengatakan itu, karena mereka telah menangkap kapten tim investigasi kriminal dan memprovokasi petugas polisi ini, tampaknya, membawa masalah bagi instruktur. Tentu saja, mereka tahu bahwa bagi instruktur mereka, apa yang disebut masalah ini dapat diselesaikan dengan santai dan tidak dapat dianggap sebagai masalah apapun. Apa posisinya di tengah masalah ini? Siang Yang bertanya. Dalang sebenarnya dari masalah ini adalah wali kota, dan wali kota itu adalah kerabatnya. Alasan mengapa wali kota begitu ceroboh adalah karena dukungannya. Anda dapat mengatakan bahwa dia secara tidak langsung adalah dalangnya, kan? Kata Sanzi kecil. Tidak,
Tidak, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan Mereka menyembunyikan apa yang saya lakukan saya tidak bersalah. Kapten Wang Kei buru-buru berkata. Sayangnya, tidak ada yang akan memperhatikan argumennya, sebaliknya, mereka melihat ke arah Xiang Yang, menunggu Xiang Yang membuka mulutnya untuk menangani keputusan kasus tersebut. Ngomong-ngomong, instruktur, kami menangkapnya di tengah ruang kurungan tim investigasi kriminal, yang berarti dia sudah dikurung sebelum dia datang lagi. Raja prajurit lain berkata, "Oh, jadi dia ditinggalkan, itu agak menarik." Xiang Yang tertawa. Wajah Kapten Wang Kei dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Awalnya, setelah dia ditangkap, dia paling banyak akan kehilangan topi hitamnya, tetapi sekarang dia ditangkap oleh kelompok Xiang Yang, dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan kehidupan kecilnya. Melihat tiga raja prajurit khusus di depan Xiang Yang, hatinya dipenuhi amarah, di mana tentara ini, jelas bandit, tanpa pandang bulu memukuli dirinya sendiri, tidak ada alasan. Kenapa aku begitu sengsara? Kapten Wang Kei ingin menangis. Pada saat ini, dia berteriak ke langit dan hanya bisa menunggu Xiang Yang untuk berurusan dengannya. Apa yang kalian lakukan? Kalian semua meletakkan senjatamu. Tepat pada saat ini, suara berisik datang dari pintu masuk koridor, hanya untuk melihat petugas polisi itu meletakkan senjata mereka dan mundur ke samping, dan sekelompok orang datang dari belakang mereka, itu adalah pemimpin regu, kepala daerah, dan orang lain. Berdiri diam. Penjaga yang dibawa Xiang Yang adalah kompi penjaga dari Komandan Umum Pasukan Tianhai. Mereka tidak peduli jika pihak lain adalah kepala daerah. Senapan mesin ringan di tangan mereka diarahkan ke sekelompok orang yang bertanggung jawab atas county. Dengan ekspresi dingin di wajah mereka, selama mereka mengambil langkah maju, mereka akan langsung menembak. Salah paham? Melihat senapan mesin ringan yang dimuat, pemimpin regu dan yang lainnya semua tersipu dan buru-buru mengangkat tangan sambil tersenyum. Biarkan mereka datang. Xiang Yang memerintahkan. Pemimpin pasukan dan yang lainnya menyeka keringat mereka dan dengan hati-hati melihat beberapa penjaga, lalu berjalan ke depan Xiang Yang dan melihat kapten dan yang lainnya yang diikat dengan 5 cara berbeda. Sudut mulut mereka sedikit berkedut, sudut mata mereka berkilat dengan intoleransi, tetapi segera mengungkapkan senyum. Ini Kepala Komandan Halo. Ini, saya pikir masalah ini kita harus mendiskusikan tindakan pencegahan untuk menangani. Anda lihat ini adalah rumah sakit tempat umum, jika demikian orang-orang jahat untuk eksekusi di tempat, pasien yang khawatir tidak akan baik. Ketua tim berkata sambil tersenyum. Setelah kata-katanya, Xiang Yang dan yang lainnya tercengang, pria baik, layak menjadi perwira terbesar di suatu daerah. Ini berarti cukup kejam Mereka tidak memikirkan orang-orang ini untuk ditembak di tempat, tetapi dia telah memikirkannya. Pertama, Kapten Tim Investigasi Kriminal Wang Kei segera ketakutan dengan wajah pucat, semua kekuatan tubuh hilang saat berlutut di tanah. Satu-satunya harapannya ditempatkan pada mantan rekan kerja dan atasannya, berharap bahwa mereka dapat membantunya mengucapkan kata yang baik, tetapi sekarang tampaknya atasannya tidak hanya tidak membantu dirinya sendiri untuk mengatakan kata yang baik, tetapi juga jatuh di atas pedangnya, sampai kematiannya. Wang Kei merasa bahwa dia benar-benar terlalu tragis, awalnya berpikir bahwa kehidupan yang mempesona tidak ada bandingannya, tidak menyangka bahwa semua saudara hanyalah awan yang lewat, ketika mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan, tidak ada yang maju bahkan jika, tetapi juga untuk jatuh di atas batu. Ini adalah sifat manusia. Di bawah keputusasaan, Wang Kei menghela nafas dan menutup matanya, seolah-olah dia adalah seorang tahanan yang menunggu hukuman di aula umum. Kawan, Anda benar, dalam hal ini, mari serahkan masalah ini kepada Anda. Saya akan tinggal di Kabupaten Tianxing selama 3 hari, saya yakin Anda akan memberi saya penjelasan dalam 3 hari. Sudut mulut Xiang yang mengungkapkan senyum, karena Anda ingin muncul, maka serahkan semuanya kepada Anda, serahkan penjahat ini kepada Anda, yang saya inginkan hanyalah hasil yang adil. Ya, Anda dapat yakin bahwa saya akan adil dan memberikan penjelasan yang memuaskan. Pemimpin regu menghela nafas lega di dalam hatinya, karena Xiang yang tidak berniat untuk melakukan pembunuhan besar-besaran di sini. Itu bagus, karena untuk menangani masalah ini, tidak sulit baginya, dia hanya perlu menanganinya secara tidak memihak. Kalau begitu aku akan membawa orang-orang ini kembali ke tim investigasi kriminal dulu. Pemimpin regu mengalihkan pandangan konsultasinya ke arah Xiang Yang. Aku hanya perlu tahu hasilnya, jangan biarkan orang jahat lolos begitu saja. Xiang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, aku akan menanganinya dengan tidak memihak.
Pemimpin regu menjawab dan melambaikan tangannya, membiarkan sekelompok petugas polisi datang dan membawa semua orang di tanah kembali. Kalau begitu kami akan meninggalkanmu sendirian dan kembali besok untuk mengunjungi orang tua itu. Setelah pemimpin regu menyelesaikan kata-katanya yang sopan, dia pergi dengan sekelompok orang yang bertanggung jawab atas Kabupaten Tianxing, dan dalam sekejap mata, koridor rumah sakit yang penuh sesak dengan orang-orang semuanya dibersihkan. Aduh, begitu saja mereka mengambilnya, jika kamu ingin aku mengatakannya, langsung tembak mereka di tempat sebelumnya. Sanzi kecil bergumam. Pak, Siang yang menamparkan kepalanya dengan keras dan memarahi sambil tersenyum, saya pikir Anda sudah terlalu lama berada di luar negeri. Lupa tempat apa ini? Apakah ini tempat di mana Anda bisa ditembak di tempat? Untuk membunuh orang juga perlu menutupi sedikit tahu. Ya, saya tahu. Putra bungsu menyeringai ketika mendengarnya, awalnya mengira instrukturnya seberapa tegak, tetapi ternyata hanya untuk menutupi. Untuk prajurit raja seperti mereka yang sering pergi misi, membunuh orang seperti rutinitas sehari-hari, ketika berbicara tentang membunuh orang, semudah berbicara tentang membunuh bebek dan ayam, yang membuat Sun Qingya menatap ke samping dan bergumam, ini benar-benar sekelompok orang jahat, atau saudaraku Siang yang adalah yang terbaik. Jika ketiganya tahu apa yang ada di pikiran Sun Qingya, mereka pasti akan meneriakkan ketidakadilan, mereka bisa menjadi raja prajurit, semua karena ajaran Siang yang saat itu, apalagi saat itu, Siang yang juga telah membawa mereka ke medan perang negara lain di dunia untuk mengalami pergumulan hidup dan mati yang nyata, masih mengingat bahwa pada saat itu, Siang yang benar-benar acuh tak acuh tanpa emosi sedikit pun ketika berbicara tentang pembunuhan. Bertahun-tahun telah berlalu, mereka tidak bisa lagi merasakan niat membunuh dan aura darah sedikit pun dari Siang yang hari ini. Mereka merasa aneh dan sedikit tidak nyaman pada saat yang sama, tetapi masih merasa bahwa Siang yang saat ini baik dan mudah didekati. Iya, misimu selesai, jika kamu ingin kembali, kamu dapat membawa orang-orangmu kembali untuk melanjutkan perintahmu sekarang, beritahu komandan utamamu bahwa bantuan ini benar-benar kerugian besar. Kata Siang yang tertekan, untuk pergi ke pasukan Laut Langit untuk meminjam helikopter saja, orang tua itu sebenarnya terlepas dari 3 orang yang diisi untuk dirinya sendiri, dan bahkan mengirim jet tempur pengawal untuk mengawal, ini tidak jelas untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga dia berutang bantuannya, ini bagus, tujuannya tercapai, tetapi dia adalah kerugian besar. Siang yang memikirkannya dan merasa sangat tertekan, hati lebih tegas menjauh dari gagasan resmi, orang-orang ini semua pemakan tulang, dan mereka bergaul dengan mereka sangat memakan. Tidak, tidak, instruktur, orang tua Anda ada di sini, bagaimana kami bisa pergi dulu, bagaimana dengan ini, kami tinggal bersama Anda di county ini, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, serahkan saja kepada kami secara langsung, kami akan kembalilah setelah kamu selesai. Begitu mendengar Siang yang ingin mereka kembali untuk melanjutkan pesanan, ketiganya segera menggelengkan kepalanya menolak, kesempatan langka untuk tinggal bersama instruktur, jangan belajar sesuatu yang baru untuk kembali, bagaimana cara mendapatkan kesempatan langka ini? Oke, saya akan tinggal di sini selama beberapa hari, kali ini Anda akan mengikuti saya melihat bahwa kekuatan Anda telah mencapai kemacetan, saya akan membantu Anda untuk menerobos. Siang yang mengangguk, dalam hatinya, dia tahu pikiran ketiga orang itu, tetapi dia juga senang mewujudkannya. Terima kasih, instruktur. Ketiga orang itu langsung sangat gembira dan memberi hormat standar militer kepada Siang Yang. Setelah menyerahkan barang-barang kepada orang-orang di kabupaten, Siang Yang menjadi sangat menganggur. Menghabiskan setiap hari di rumah sakit dengan 2 orang tua, menggunakan jarum perak untuk membantu ayah Su mengobati luka di kakinya untuk mempercepat pemulihannya, dan kemudian hanya terus berusaha mencari kesempatan untuk bermesraan dengan Su Jingrou dengan baik, tetapi sayangnya, Su Jingrou terus menemani orang tuanya dan tidak memberi kesempatan pada Siang Yang. Sun Qingya hanya tinggal di Kabupaten Tianxing selama 2 hari sebelum diantar kembali ke kelas oleh Siang Yang. Untuk gadis kecil itu, dia puas tinggal selama 2 hari, jadi dia mengemasi barang-barangnya dan bergegas kembali dengan 4 pengawalnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Siang Yang memberikan pelatihan khusus kepada 3 mantan peserta pelatihan ketika dia bebas. Dengan bantuan pelatihan iblisnya, ditambah stimulasi jarum emas, 3 raja prajurit yang melangkah di puncak kekuatan fana akhirnya mengambil langkah paling penting dan menjadi seniman bela diri alam kelas 1 Hautian, dan sejak saat itu mereka dianggap menjadi seorang kultivator sejati. Meskipun hanya alam kelas 1 Hautian,
tetapi untuk ketiganya sudah sangat langka, jika bukan karena bantuan Xiang Yang, jika mereka tidak memiliki pertemuan aneh lainnya, mereka mungkin tidak dapat melangkah ke alam Haltian dalam hidup mereka untuk menjadi pembudidaya sejati. Xiang Yang melihat 3 karakter dan kualifikasi yang sangat baik, hanya melewati 3 set metode kultivasi eksternal, menggunakan setengah hari, kultivasi hal-hal paling dasar dari kultivasi eksternal diajarkan, dan kemudian biarkan mereka berkultivasi sendiri, sebagai untuk pencapaian masa depan ketiganya, itu tergantung pada nasib mereka sendiri. Belum lagi Xiang Yang di sini untuk mengajarkan metode budidaya 3 prajurit raja, kurang dari 3 hari, seluruh kasus telah ditangani kabupaten, pemimpin tim investigasi kriminal langsung dilepas dari topi, dikeluarkan dari pejabat, mulai sekarang dapat hanya direduksi menjadi warga sipil, baginya dan orang lain yang pernah menduduki jabatan tinggi, ini dianggap sebagai hukuman yang sangat berat. Tentu saja, ini masih pemimpin regu dan yang lainnya demi bawahan lama, hasil belas kasihan. Adapun wali kota dan kepala sekolah nyata lainnya, langsung ke penjara untuk makan nasi, jadi Xiang Yang terkejut bahwa jalan kutub lokal karena secara tidak langsung terlibat dalam masalah ini, langsung dibersihkan, yang membuat Xiang Yang pada kepemimpinan kabupaten ini terkesan, dengan kekuatan seperti itu, memang langka. Masalah ini akhirnya selesai, meskipun keluarga Su didorong ke bawah, tetapi kabupaten langsung membuat komitmen untuk membantu membangun kembali, dan berjanji akan dibangun dalam waktu 3 bulan, cedera kaki ayah Su meskipun tidak begitu cepat pulih, tetapi di jarum emas Xiang Yang bantuan, 3 hari kemudian sudah bisa berjalan dengan kruk. Pada hari keempat, Xiang Yang dan Su Jingrou berdiskusi dan memutuskan untuk membawa orang tua Su Jingrou ke kota Tianhai, dan dia membeli sebuah villa di kota Tianhai untuk tinggal bersama kedua orang tua itu. Sayangnya, ketika mereka mengajukan permintaan, mereka ditolak oleh 2 orang tua, menurut mereka, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan di Kabupaten Tianxing, tidak terbiasa pergi ke kota besar, dan tidak ingin mengubah kehidupan yang ada, situasi. Tepat pada saat ini, napas yang membuatnya merasa berdebar datang dari arah Kabupaten Tianxing, dan wajahnya tiba-tiba berubah, oh tidak, Sister Jingrou. Kata-kata jatuh, terlambat untuk berpikir, dia langsung memarkir mobil di sisi jalan. Dirinya sendiri melompat, dengan kecepatan tercepat bergegas ke Kabupaten Tianxing, meskipun dia tidak bisa terbang di udara karena ki yang sebenarnya bisa tidak digunakan, tetapi bagaimanapun juga, adalah kekuatan eksternal bawaan alam para ahli, berlari mereka sendiri untuk mengejar kecepatan bisa jauh lebih cepat daripada mengemudi dengan kecepatan penuh. Tidak peduli siapa itu, jika kamu berani menyakiti Sister Jingrou, sampai ke langit dan bumi, aku pasti akan menghancurkanmu. Dengan kecemasan, tubuh Xiang Yang bersinar dengan cahaya keemasan, mendorong tubuh fisik alam bawaannya ke ekstrim, bergegas menuju Kabupaten Tianxing secepat kilat emas. Saat Xiang Yang sedang bergegas, di sebuah rumah tua di kota Sangxing, tinggallah Su Jingliu dan orang tuanya, yang merupakan tempat tinggal sementara mereka. Pada saat ini, keluarga mereka sedang berjemur bersama di halaman sambil mengobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan Xiang Yang. Jadi begitulah, sepertinya menantuku benar-benar bukan orang biasa. Kamu masih perlu mengatakan bahwa, jika dia adalah orang biasa, apakah dia bisa mengenakan pakaian yang dimiliki seorang jenderal muda bintang 3? Bisakah itu membuat prefek dan pemimpin pasukan secara pribadi datang ke pintu untuk menebus kesalahan? Setelah berbicara tentang Xiang Yang, ayah Su dan ibu Su tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat ini, badai petir terdengar dari udara tipis, dan di langit, sambaran petir menyambar, diikuti oleh pemandangan seorang wanita berpakaian putih dan bertopeng terbang di udara seolah-olah dia adalah peri yang perlahan jatuh dari udara. Orang tua, apakah ini akting? Ya Tuhan, di siang bolong benar-benar ada yang bisa terbang, apakah itu peri yang turun ke bumi? Orang tua Su Jingrou telah menjalani seluruh hidup mereka, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang bisa terbang dengan pedang, dan mereka tercengang. Dia benar-benar dewa abadi. Seluruh tubuh Su Jingrou dibutakan ketika dia melihat wanita bertopeng berpakaian putih yang terbang dengan pedang dan turun dari langit. Beberapa waktu yang lalu, Su Jingrou baru saja dalam perjalanan kembali ke Kabupaten Tianxing dari kota Tianhai. Tepat ketika dia berjalan sendirian di jalan menuju kota, wanita bertopeng berpakaian putih ini tiba-tiba muncul dan mengucapkan banyak kata yang tidak dia ucapkan, tidak mengerti. Bagus, tubuh kejernihan Xuan Huang yang bagus. Itu hanyalah murid yang dibuat khusus dari istana Xuan Nui saya.
Su Jingrou masih ingat bahwa ini adalah hal pertama yang dikatakan wanita bertopeng berpakaian putih saat itu. Kali ini ayahku tidak pergi ke dunia fana dengan sia-sia, untuk menemukan bibit yang bagus, tetapi sayangnya, keperawanannya sudah rusak. Ini adalah kalimat kedua yang dikatakan wanita bertopeng berpakaian putih di depan Su Jingrou. Tapi itu tidak masalah, itu tidak banyak berpengaruh pada kultivasimu. Haha, tubuh kejernihan Xuan Huang, penerus Xuan Suku akhirnya muncul, murid yang baik, tuanku akan memberimu 10 hari untuk menangani hal-hal duniawi, setelah 10 hari, datang dan bawa kamu kembali ke sekte. Ini adalah kata terakhir yang dikatakan pihak lain, setelah selesai, Su Jingrou juga tidak terlihat jelas, pihak lain langsung menghilang. Seluruh proses, Su Jingrou terlambat untuk mengatakan sepatah kata pun, adalah pihak lain dalam berbicara kepada diri mereka sendiri. Dia pikir pihak lain adalah orang dengan masalah mental, belum dimasukkan ke dalam pikiran, ditambah kembali ke rumah setelah keluarga memiliki sesuatu, dia disibukkan dengan keluarga, di mana ada waktu untuk berpikir tentang hal ini muncul setelah mengucapkan beberapa kata gila wanita, masalah ini hampir dilupakan oleh kebersihannya. Apa yang tidak diharapkan Su Jingrou adalah bahwa hari ini, setelah 10 hari, kurang dari 2 jam setelah siang yang pergi, wanita bertopeng berpakaian putih ini muncul sekali lagi, dan kali ini dia muncul dengan cara yang ajaib, langsung turun dari langit, dengan pedang terbang di kakinya, seperti dewa. Murid yang baik, tuanku telah datang untuk membawamu kembali ke sekte. Kecepatan wanita bertopeng putih itu sangat cepat, turun dari langit ke halaman rumah Su Jingrou, pedang panjang di bawah kakinya tiba-tiba menghilang, tetapi dia tidak berdiri di tanah, tetapi melayang di udara sekitar 10 cm. Keluarga Su Jingrou yang terdiri dari 3 orang semua melihat wanita bertopeng putih yang melayang di udara dengan wajah terkejut. Mereka telah menentukan bahwa wanita bertopeng putih ini bukan orang biasa, mungkin adalah dewa legendaris yang sebenarnya. Wanita bertopeng putih mengenakan rok yang mirip dengan rok kuno, dan saat dia mendekati Su Jingrou, aroma yang sangat harum datang, sehingga Su Jingrou tidak bisa menahan diri untuk menarik napas lagi. Meskipun dia bertopeng, bagaimanapun, sosoknya bergelombang dan melengkung, hanya seorang wanita yang sempurna, tidak sulit untuk menebak penampilan wanita bertopeng putih yang dicurigai ini pasti benar-benar menakjubkan. Ini, gadis, saya tidak benar-benar tahu apa yang Anda maksud dengan itu. Su Jingrou menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu harus memanggilku Tuan. Wanita bertopeng berpakaian putih itu berkata dengan senyum centil. Kamu bukan tuanku. Su Jingrou lalu membalas, tidak masalah. Setelah kamu menyelesaikan upacara pemujaan setelah kembali ke sekte, kamu akan menjadi satu-satunya murid Xuan Su saya. Wanita bertopeng berpakaian putih itu tidak marah, tetapi memandang Su Jingrou dengan penuh minat. Semakin dia memandang, semakin dia merasa puas dengan Su Jingrou. Tampilkan di luar, lembut di luar, kuat di dalam, berani dan hati-hati, dan juga dengan fisik tertinggi, ini adalah kandidat terbaik untuk warisan istana Xuan Nui saya. Jika seseorang dari dunia kultivasi turun untuk melihat wanita bertopeng berpakaian putih, mereka pasti akan mengenali bahwa wanita bertopeng berpakaian putih ini adalah Master Istana Xuan Nui Palace Xuan Su yang sangat misterius. Dia adalah salah satu dari sedikit wanita legendaris di dunia. Dunia kultivasi yang telah membuat reputasi besar dengan tubuh putrinya dan memimpin sekte Xuan Nui menjadi sekte misterius dan sangat kuat di dunia kultivasi. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, nak. Aku tidak tahu apakah kamu sedang syuting atau apakah kamu benar-benar dewa, tetapi aku hanya orang biasa, aku tidak yakin apa yang kamu bicarakan tentang menyembah dewa, Tuan, dan saya tidak ingin menjadi jelas, saya hanya ingin bersama orang tua saya, kata Su Jingrou. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Su Jingrou memiliki pemahaman umum tentang seluruh masalah, hanya saja dia tidak percaya dalam hatinya bahwa hal esoteris semacam ini akan terjadi padanya. Tetapi Anda harus memimpin seluruh murid Istana Xuan Nui melintasi dunia kultivasi. Bagaimana kamu bisa terikat oleh seorang pria dari dunia sekuler, jadi kamu harus melupakannya, oke. Wanita bertopeng berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu apa yang ada di pikiranku? Su Jingrou menatap wanita bertopeng berpakaian putih itu dengan kaget. Apa yang baru saja dikatakan oleh wanita bertopeng putih itu persis seperti yang dipikirkan Su Jingrou di dalam hatinya. Seolah-olah dia adalah cacing gelang di perut Su Jingrou, yang bisa mengetahui semua hal yang dipikirkan Su Jingrou. Su Jingrou tidak berani menatap mata wanita bertopeng berpakaian putih,
karena dia menemukan bahwa mata wanita bertopeng putih itu sepertinya bisa melihat dirinya naik turun dengan sekali pandang. Di depan ini, wanita bertopeng putih, dia tidak punya rahasia untuk disimpan. Ini hanya salah satu teknik paling sederhana di istana kami, yang disebut teknik hati yang jernih. Dengan bakat Anda akan dapat mengolahnya dalam 3 tahun, dan kemudian Anda akan dapat melakukan hal yang sama seperti tuanku, untuk melihat apa yang ada di hati orang lain dengan sekilas. Wanita bertopeng berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Su Jingrou menoleh untuk melihat orang tuanya, tetapi menemukan bahwa mereka semua saling menatap tanpa berkedip, seolah-olah mereka tidak punya perasaan. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah. Apa yang kamu lakukan pada orang tuaku? Murid yang baik, jangan khawatir, orang tuamu hanya diperbaiki olehku, tidak ada efek pada mereka, apalagi, aku bahkan membantu kaki ayahmu untuk disembuhkan. Wanita bertopeng berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Hah? Secara mengejutkan begitu cepat datang, pria kecil yang sangat baik, dia adalah pria yang ada dalam pikiranmu. Yang muda adalah kultivator tahap dasar, kualifikasinya tidak terlihat buruk, tetapi dia seorang kultivator, tetapi dengan Anda orang biasa duniawi, wanita bersama-sama, lihat itu yang Anda tahu tidak ada yang tulus, sungguh, guru saya tidak salah, benar, pria manapun bukanlah hal yang baik. Tiba-tiba, wanita bertopeng berpakaian putih itu menoleh ke arah jauh, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Apakah itu Xiang Yang? Ekspresi Su Jingrou bergetar, dan ekspresi gugup muncul di wajahnya. Murid yang baik, kamu tidak benar. Oh, kamu adalah murid Suan Su saya, bagaimana kamu bisa takut pada seorang pria? Nah, agar kamu dapat mengikuti saya di masa depan untuk berkultivasi, saya memutuskan untuk mengirim anak itu, untuk reinkarnasi. Wanita bertopeng berpakaian putih itu perlahan mengulurkan tangannya saat dia berbicara. Tidak, wajah Su Jingrou berubah drastis dan dia buru-buru minum, jika kamu menyakitinya, aku akan segera bunuh diri di depanmu. Petik 2 petik 2. Ancaman Su Jingrou berhasil, tangan terulur wanita bertopeng putih itu berhenti, dan kemudian dia menatap Su Jingrou dan berkata sambil menghela nafas, sungguh anak yang konyol, tanpa mengalami bahaya, bagaimana mungkin pria dunia adalah yang paling kejam, semua pria di dunia harus dibunuh. Dia adalah seorang kultivator, tetapi dengan Anda, orang biasa, dapat dilihat bahwa dia tidak tulus kepada Anda, tetapi Anda masih dengan bodoh memikirkannya. Bahkan jika semua pria di dunia adalah orang yang tidak berperasaan dan tidak berperasaan, tetapi Xiang yang berbeda, dia adalah orang yang paling pengasih dan benar, tidak peduli apakah dia semacam kultivator atau bukan, saya yakin dia benar-benar tulus kepada saya. Su Jingrou berkata dengan pasti. Apakah kamu begitu yakin? Mata wanita bertopeng berpakaian putih itu menatap lurus ke arah Su Jingrou. Ya, saya yakin, Xiang yang berbeda dari pria lain, dia pria yang baik, jika Anda berani menyakitinya, meskipun saya bukan lawan Anda dan tidak dapat melakukan apapun kepada Anda, tetapi saya dapat menggunakan segala cara untuk bunuh diri, dan mati bersamanya. Su Jingrou berkata dengan tegas. Bagus, karena kamu sangat tegas, bagaimana kalau kita bertaruh? Kata wanita bertopeng putih itu perlahan. Taruhan macam apa? Su Jingrou menatapnya tanpa rasa takut. Bertaruh saja, apakah dia akan menyerah padamu? Semua pria di dunia berkulit tipis, dalam menghadapi hidup dan mati, bagi mereka, apa yang disebut cinta bisa ditinggalkan. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya saat wanita bertopeng berpakaian putih itu berbicara. Apa taruhannya? Su Jingrou bertanya. Jika kamu menang, aku berjanji untuk melepaskannya. Jika kamu kalah, maka pria yang tidak berperasaan dan tidak benar ini tidak diinginkan. Aku akan membantumu untuk membunuhnya secara langsung. Kata wanita bertopeng putih itu. Tidak, tidak peduli apa hasil akhirnya, kamu tidak diizinkan untuk membunuhnya. Su Jingrou mengangkat kepalanya dan berkata, ya, saya berjanji, tidak peduli apa hasilnya, saya tidak akan membunuhnya, tetapi, sebagai gantinya, tidak peduli apa hasilnya, Anda harus kembali ke istana Xuan Nui bersama saya, jadi itu adil, kan? Wanita bertopeng berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Bagaimana jika aku tidak berjanji padamu? Su Jingrou bertanya dengan suara rendah. Lalu aku akan membunuh pria itu dan membawamu kembali dengan paksa, jangan berpikir bahwa ancamanmu untuk bunuh diri akan berhasil untukku. Ketika kamu mencapai tingkat kultivasiku di masa depan, kamu akan tahu bahwa ancamanmu untuk bunuh diri tidak akan berhasil bekerja untuk saya sama sekali.
Kata wanita bertopeng putih itu. Dengan kata lain, tidak peduli apa hasilnya, aku harus pergi bersamamu dan menjadi muridmu. Wajah Su Jingrou tenang dan tidak menjadi marah karena ini, untuk beberapa alasan. Sebuah suara di hatinya mengatakan kepadanya bahwa apa yang dikatakan wanita bertopeng putih ini adalah benar, dan hari ini, apakah dia mau atau tidak, dia telah melakukannya, meninggalkan tempat dia dilahirkan dan dibesarkan selama 20 tahun. Ya, wanita bertopeng berpakaian putih itu tersenyum dan mengangguk, hatinya menjadi semakin menyukai Su Jingrou, seorang yang sangat cerdas, tidak bingung ketika ada yang salah, tenang, dan seorang murid dengan bakat alami yang begitu tinggi, yang tidak menyukainya. Di dunia kultivasi, banyak orang kuat untuk menemukan murid dan menghabiskan energi yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk mencoba menemukan dia Suansu dalam tubuh seorang putri di seluruh dunia kultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, juga tidak memiliki murid, sekarang mudah untuk muncul seorang murid yang bisa dia cintai, dia tidak bisa menyerah dalam hal apapun. Oke, aku berjanji padamu, bagaimanapun, kamu harus berjanji padaku dengan syarat bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak dapat menyakitinya. Su Jingrou menekankan, saya berjanji kepadamu. Senyum muncul di sudut mulut wanita bertopeng berpakaian putih itu. Niat dingin di matanya. Ketika tatapan Siang yang melihat mata wanita berpakaian putih itu, seluruh tubuhnya gemetar, merasa seolah-olah ada kekuatan kuat dari pihak lain yang akan membutakan matanya, dan dia langsung ketakutan dan memalingkan wajahnya. Salam, senior. Siang yang menopang satu tangan di tanah, perlahan naik, berdiri tegak melawan tekanan kuat, wajahnya memerah, tetapi tidak kewalahan, melengkungkan tangannya dan membuka mulutnya untuk menyambut wanita bertopeng berpakaian putih di udara. Tentu saja, hatinya kepada kerabat wanita bertopeng putih tidak tahu berapa kali, salam, bahkan untuk wanita bertopeng putih yang berdiri di udara di atasnya sangat marah. Tidak ada yang akan menyelinap menyerang setelah senang untuk maju ke depan, saling peluk paha sambil teriak, kalian nyerang juga kan, harusnya begitu lanjutkan. Siang yang bukan wanita jalang, tapi jika memungkinkan, dia pasti ingin meledak untuk memeluk paha masing-masing, karena, hanya setelah saling mendekati, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Hanya saja, tekanan dari wanita bertopeng putih terlalu kuat, di depannya, Siang yang hanya bisa berdiri, dia bahkan tidak bisa mengambil langkah, apalagi bergegas ke pihak lain. Kamu adalah Siang Yang. Mata dingin wanita berkerudung putih itu menatap Siang Yang seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Setelah tersentuh oleh mata wanita bertopeng putih itu, seluruh tubuh Siang Yang bergetar, dia merasakan ancaman kematian dari pihak lain, seolah-olah saat berikutnya, pihak lain mungkin menyerang untuk mengambil nyawanya setiap saat. Ini tidak lain adalah generasi akhir. Hati Siang Yang terkejut, dia sepertinya tidak menyinggung orang yang sangat kuat. Kekuatan pihak lain kuat, saya khawatir tidak di bawah tuannya, apakah itu musuh tuannya? Pikiran bahwa pihak lain mungkin tuannya tingkat ahli, tetapi juga musuh tuannya, untuk mentransfer kebencian tuannya ke tubuhnya sendiri. Kulit kepala Siang Yang mati rasa, mata terus berputar, otak cepat berpikir tentang apa yang seharusnya mampu melarikan diri di depan kekuatan tertinggi ini. Siapa tuanmu? Wanita bertopeng berpakaian putih itu tiba-tiba bertanya. Senior tidak mengenal tuanku. Siang Yang penasaran, tuanku adalah musuhmu, dan kamu bilang kamu tidak mengenalnya. Apakah ini bermain-main denganku? Atau bermain denganku? Tidak tahu, dan tidak peduli untuk tahu. Wanita bertopeng berpakaian putih, sebagai penguasa istana dari istana Suanui yang misterius dan kuat di dunia kultivasi, dengan kultivasi yang mencengangkan, juga sangat bangga pada dirinya sendiri. Menurut pendapatnya, Tuan Siang yang paling-paling hanyalah seorang seniman bela diri biasa, di dunia sekuler, tidak memenuhi syarat baginya untuk tahu sama sekali. Karena senior tidak mengenal tuanku, aku bertanya-tanya bagaimana senior mengetahui nama juniorku. Wajah Siang yang sedikit berubah, mengingat kemungkinan, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, menggigit bibirnya erat-erat menatap wanita bertopeng berpakaian putih itu. Bukankah kamu sudah menebaknya? Mengapa kamu perlu bertanya padaku? Wanita bertopeng berpakaian putih berkata dengan acuh tak acuh, menatap jauh ke dalam tatapan Siang yang tetapi dengan sedikit keanehan yang tersembunyi. Sebagai master istana dari istana Suanui, tingkat kultivasi Suansu sangat mencengangkan, dan keterampilan hati yang jelas yang dia kembangkan bahkan telah mencapai kesuksesan besar, jadi dia bisa melihat melalui pikiran siapapun yang lebih rendah darinya secara sekilas,
tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat melihat semua yang dipikirkan Xiang Yang dengan jelas, dan hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Anak ini sangat aneh. Wanita bertopeng berpakaian putih itu memandang Xiang Yang dan membawa rasa ingin tahu di hatinya ke arahnya. Apa yang kamu lakukan pada Suster Jingrou? Wajah Xiang Yang berubah drastis, matanya menatap wanita bertopeng berpakaian putih, dan aura pembunuhan yang mengamuk menyelimuti tubuhnya. Dia baik-baik saja, tapi kamu tidak baik-baik saja. Wanita bertopeng berpakaian putih berkata dengan acuh tak acuh, merasakan aura pembunuhan di tubuh Xiang Yang, matanya menjadi lebih dingin. Anak ini memiliki aura pembunuhan yang begitu kuat, dia pasti telah membunuh banyak orang. Di dunia sekuler ini, masih mudah untuk pembudidaya untuk membunuh, tetapi jika orang biasa yang terbunuh, maka mereka pantas mati. Semua orang pantas mati, dan seorang pria dengan niat membunuh yang kuat layak untuk mati lebih banyak lagi. Senior, apa artinya ini? Mendengar bahwa Su Jingrou tidak masalah, Xiang Yang lega, dan di dalam hatinya, dia merasa bingung, wanita ini tidak bisa berkultivasi menjadi gila. Kalau tidak, mengapa dia berbicara dengan dingin pada dirinya sendiri begitu dia muncul, seolah-olah dia berutang padanya, banyak uang. Su Jingrou sudah menjadi muridku, muridku adalah yang paling murni dan murni, tidak ada orang yang bisa terlibat dengan murid istana Suan Nuiku, memberimu dua pilihan, tinggalkan dia, atau mati. Wanita bertopeng berpakaian putih berkata dengan senyum dingin. Kematian. Ketika wanita bertopeng berpakaian putih itu mengucapkan kata, kematian, itu seperti petir yang meledak di telinga Xiang Yang. Xiang Yang merasakan kekuatan yang tak tertandingi meledak di kepalanya, seluruh tubuhnya tertiup napas yang tidak stabil, dan 7 lubangnya berdarah, pada waktu bersamaan. Ini pertama kalinya aku melihat seorang wanita berbaju putih dengan wajah bertopeng, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, jadi, untuk memisahkan saudara perempuannya dan Jingrou, jika dia adalah pria biasa, dia pasti akan setuju dengan wanita itu, berpakaian putih dengan wajah bertopeng untuk hidup, tetapi, dia bukan tipe orang yang menyerahkan wanitanya untuk hidup. Xiang Yang berkata dengan wajah dingin, saudari Jingrou adalah istri saya, senior menerimanya sebagai murid, jika Sister Jingrou setuju, saya tidak keberatan, tetapi senior tidak berhak mencampuri perasaan antara saya dan Sister Jingrou. Apa maksudmu? Menolak untuk meninggalkannya dan memilih untuk mati. Gumpalan ejekan muncul di mata wanita bertopeng putih saat dia mencibir, saya telah melihat banyak pria seperti Anda, pada awalnya Anda masih bermulut keras, tetapi ketika Anda benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati, Anda bisa meninggalkan segalanya. Karena kamu akan mati, maka biarkan kamu mati. Saat kata-kata wanita bertopeng berpakaian putih itu jatuh, hanya untuk melihat tangannya yang seperti batu giok putih terentang dari lengan bajunya yang lebar, perlahan-lahan menamparkan dengan telapak tangan ke arah Xiang Yang. Langit dan bumi bergetar ketika tangan wanita bertopeng putih itu menamparkan dan pusaran muncul dari udara tipis, energi spiritual surga dan bumi yang tak terbatas dijarah ke dalam pusaran, dan kemudian sebuah tangan besar terbentuk, jatuh ke arah Xiang Yang dengan tekanan yang kuat. Sebelum tangan dengan kekuatan tak terbatas jatuh, tanah di sekitar Xiang Yang tidak bisa menahan ledakan, tanah itu dikompresi, jejak tangan besar secara bertahap muncul di sekitar Xiang Yang. Tekanan yang dibawa oleh satu tangan besar ini terlalu kuat, tanah di sekitar Xiang Yang tidak tahan, dan sidik jari besar muncul secara langsung, seolah-olah digali oleh seseorang dengan ekskavator. Xiang Yang berdiri di tengah sidik jari, tekanan kuat menekannya, seluruh tulang tubuhnya mengeluarkan suara, klik, klik, darah mengalir ke seluruh tubuhnya, tetapi dia mengertakkan gigi dan berdiri. Saat kekuatannya meningkat, kaki secara bertahap ditekuk, seolah-olah mereka ditekuk seperti pegas. Sangat kuat, aku khawatir kekuatan wanita gila ini lebih kuat dari tuannya. Sudut mulut Xiang Yang menumpahkan darah, dan darah merembes keluar dari pori-pori tubuhnya, dia mengatupkan giginya, dengan keputusasaan di hatinya, tetapi dengan tawa gila di wajahnya, dia melihat ke langit dan meraung, sial, kamu wanita gila, aku tidak menyentuhmu, aku tidak menidurimu, apakah kamu sangat membenciku? Bajingan, beraninya kamu menganiaya aku di akhir hidupmu, sialan, semua pria pantas mati, kamu pergi ke neraka. Setelah mendengar kutukan Xiang Yang, wanita bertopeng berpakaian putih itu gemetar karena marah dan meningkatkan kekuatannya 1 poin untuk menamparkan ke arah Xiang Yang. Jika aku tidak mati, aku pasti akan menidurimu sampai mati. Xiang Yang tertawa terbahak-bahak, saat tekanan meningkat, darah mengalir keluar dari tubuhnya juga meningkat,
seluruh orang Siang yang tenggelam lebih dalam dan lebih dalam di bawah tekanan ini. Kakinya sudah tenggelam ke tanah, seluruh orang berdiri seolah-olah tiang kayu. Mendengar kata-kata arogan dan bajingan Siang Yang, wajah wanita bertopeng berpakaian putih itu membiru karena marah, dan kecepatan menurun dari telapak tangan yang dibentuk oleh aura menjadi lebih cepat. Pada saat ini, niat dingin muncul di mata Siang Yang, dan niat pedang yang kuat meletus dari tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi pedang ilahi yang ingin menembus 9 langit. Niat pedang ini sangat akrab. Wanita bertopeng berpakaian putih itu sedikit tercengang ketika dia merasakan niat pedang Siang Yang, seolah-olah dia pernah melihat niat pedang jenis ini di suatu tempat sebelumnya, tapi itu sudah lama sekali sehingga dia tidak bisa lagi mengingatnya. Alam pertama pedang Dao, kesatuan pedang manusia, orang itu adalah pedang, pedang adalah orangnya, bukan berarti di masa lalu, pedang Ki yang bisa meletus dari tubuh sangat kuat, kamu harus menggunakan Ki sejati untuk dapat melakukan keterampilan pedang. Tetapi, saya adalah pedang ilahi adalah saya, bahkan jika tidak ada Ki sejati, tetapi saya, pedang ilahi, masih dapat melakukan keterampilan pedang tertinggi, karena setiap metode pedang di dunia diciptakan untuk pedang. Jika pedang ilahi memiliki sifat spiritual, tidak ada keterampilan pedang yang tidak dapat dilakukan. Siang Yang tiba-tiba mengerti masalah yang telah mengganggunya, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Tidak heran Tuan mengatakan bahwa dunia kesatuan pedang manusia saya salah, jadi ini adalah kesatuan pedang manusia yang sebenarnya, jadi bagaimana jika Ki yang sebenarnya tidak dapat terjadi? Digunakan, saya juga bisa memotong tangan besar Anda yang menutupi langit. Dengan tatapan dingin ke arah tangan besar yang jatuh di langit, mata Siang Yang meledak dengan niat pedang yang sangat kuat, dan perlahan meludahkan beberapa kata di mulutnya. Potong, surga, tarik, pedang, keputusan. Bas, tersedak. Cahaya pedang yang menyilaukan menyala. Pada saat ini, Siang Yang benar-benar berubah menjadi pedang ilahi yang menantang surga. Niat pedang yang sangat kuat meledak keluar dari tubuhnya. Dia jelas tidak bergerak, namun, suara lain dari pedang ilahi sedang disarungkan, terdengar. Cahaya pedang keperakan menyala, Siang Yang tidak bergerak, tetapi niat pedang kesatuan pedang manusianya telah terputus. Keterampilan pedang ini adalah pedang yang menantang surga. Ketika Tuan Siang Yang mengajarkannya kepadanya, dia menjelaskan bahwa pedang ini terlalu mendominasi dan berbahaya bagi langit dan bumi. Jika ranahnya tidak cukup, memaksa diri sendiri untuk melakukannya hanya akan membawa hasil kematiannya sendiri, dan jika seseorang ingin melakukannya, ia harus memiliki pedang yang dapat bertahan. Jika Anda ingin melakukannya, Anda harus memiliki pedang suci yang benar-benar kuat yang dapat menahan niat pedang tertinggi. Pedang lembut Xuanxing Siang yang dianggap sebagai senjata ilahi, tetapi telah hilang, sekarang Siang Yang tidak memiliki pedang, tetapi dia telah menyadari ranah kesatuan pedang manusia sejati, dia menggunakan dagingnya sebagai sarung pedang, dan rohnya sebagai pedang, pedang suci untuk melakukan duel tarik pedang Santian. Cahaya pedang, seolah muncul dari udara tipis, memotong langit, tampaknya merobek lubang dalam kegelapan. Tangan besar di langit turun menuju Siang Yang langsung terkoyak, berubah menjadi langit yang penuh aura dan hamburan. Engah. Pedang suci kembali ke sarungnya, wajah Siang Yang memutih dan memuntahkan seteguk darah, tapi dia menatap wanita bertopeng berpakaian putih di langit dengan senyum dingin. Jadi itu dia, bagaimana mungkin dia masih tetap berada di dunia sekuler? Ketika tatapan Siang Yang menatap wanita bertopeng berpakaian putih itu lagi, dia melihat wanita bertopeng berpakaian putih itu menatap dirinya sendiri seolah-olah dia telah melihat hantu. Memotong langit dan bumi dan kekacauan, pedang pertama banjir Kyushu. Mata wanita bertopeng berpakaian putih itu kabur, bergumam dengan suara rendah, seolah mengingat sesuatu yang membuatnya merasa takut, tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa lagi peduli melihat Siang Yang. Demam wanita ini benar-benar gila, betapa gila, tidak. Saya tidak bisa membiarkan dia mengambil Sister Jingrou. Jika Sister Jingrou ingin berkultivasi, saya bisa mengajarinya metode kultivasi, tetapi saya tidak bisa mengikuti cara seperti itu. Wanita gila yang sudah gila. Siang Yang bergumam, sementara wanita bertopeng berpakaian putih tidak memperhatikan, diam-diam pergi, dan kemudian dengan cepat berani pergi ke Kabupaten Tianxing. Dia ingin membawa Su Jingrou pergi tanpa terlihat oleh wanita berpakaian putih itu.